Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadhani dengan NIM 022. Saya Muhammad NIM 029. Saya Muhammad Sarifudin Agustinus dengan NIM 019. Nama saya Muhammad Hamzah dengan NIM 031. Arif Ramadan Farzi dengan NIM 007. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan langkah demi langkah atau tahapan demi tahapan dalam pembuatan game pada chapter ke-7. Jangan kemana-mana, simak video dan penjelasannya dan selamat menonton. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pembuatan Bounciball. Tahap 1 yaitu setup scene, di mana pada tahap ini bertujuan menyiapkan lantai dan objek bola dasar sebelum diberikan efek fisika. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat scene baru dengan mengklik file atau new skin. Yang kedua, simpan skin tersebut, file, save skin as, dan beri nama ball from here. Yang ketiga, buat lantai berupa bidang datar melalui game object 3D object plane. Atur ulang posisinya ke titik tengah 0,0,0 menggunakan ikon gear pada komponen transfer, lalu pilih reset. Yang keempat, buat objek bola melalui game object 3D object sphere dan ubah namanya menjadi Bounciball. Yang kelima, atur skala bola menjadi 0,5, 0,5 dan 0,5 dan posisinya di 0,50 agar bola tersebut melayang tepat di atas tengah lantai. Yang keenam, tarik material berwarna merah yang sudah dibuat sebelumnya dari panel proyek ke bola tersebut agar wujudnya terlihat seperti bola karet. Selanjutnya, tahap kedua yaitu penerapan gravitasi rigid body. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pilih objek Bounciball, lalu pada panel inspektor navigasikan ke add component pieces, kemudian ke rigid body. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu membuat bola memantul pieces material. Yang pertama, di panel project pilih folder asset, lalu buat folder baru create, kemudian folder dan beri nama pieces. Yang kedua, di dalam folder tersebut buat material fisika baru, asset, grid, pieces, material, dan beri nama Bounci. Yang ketiga, atur nilai Bouncines daya pantul menjadi 1. Yang keempat, pilih objek Bounciball di panel hierarchy, lalu tarik material Bounci tadi ke dalam kolom material kolinder milik bola di panel inspektor. Yang kelima, ubah pengaturan Bounci zombie pada material menjadi maksimum. Yang terakhir, ubah nilai Bouncis menjadi 0,8. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tahap yang keempat, yaitu mengatur kamera virtual reality yang disebut VR. Yang pertama, hapus kamera bawaan, main kamera dari Hinge-Reskin. Yang kedua, tarik perfect kamera VR MySlave dari folder proyek ke dalam scanner, atau atur posisinya di 0,1 min 4. Tetapi di sini kita membuat sendiri dari objek kapsul yang diberi nama player dan memasukkan main kamera ke dalam player
supaya kameranya agar seperti sedang menggunakan virtual reality-nya. Kita tidak mengikuti modul ini di Capture sebelumnya karena sering terjadi error berkali-kali waktu kita membuatnya, tetapi untuk fungsinya masih sama. Selanjutnya tahap yang kelima, yaitu membuat hujan bola menggunakan script. Tahap ini menggunakan logika pemrograman untuk memunculkan banyak bola secara otomatis. Yang pertama, tarik objek Bounciball dari hierarki ke dalam folder prefab di panel project untuk menjadikannya sebuah prefab. Yang kedua, hapus atau menonaktifkan Bounciball yang ada di dalam hierarki karena kita akan memunculkannya lewat script. Yang ketiga, buat objek pengontrol kosong, game object, create empty, dan ubah namanya menjadi game controller. Yang keempat, tambahkan script pada game controller, add komponen new script, beri nama ball from have, lalu buka di Monodeveloper untuk editor kodemu. Masukkan kodenya. Yang kelima, simpan script, pilih game controller, lalu tarik perfect Bounciball ke dalam kolom bal yang kini muncul di script tersebut pada panel inspektor. Selanjutnya tahap ke-6, yaitu optimasi memori menghancurkan objek. Yang pertama, pilih perfect Bounciball di folder perfect. Yang kedua, tambahkan script baru bernama destroy save dan masukkan kodenya. Fungsi destroy digunakan untuk menghapus bola-bola tersebut dari memori permainan agar performa proyek VR tetap stabil. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap berikutnya, yaitu headshot. Untuk fitur utama, yaitu sebuah bola akan jatuh dari atas kepala. Kemudian pemain harus memantulkan bola tersebut menggunakan wajahnya, kamera VR, dan mengarahkannya ke sebuah target di lantai. Pada tahap 1, yaitu mempersiapkan karakter dan logika permainan, di mana tahap ini berfokus pada modifikasi sistem karakter dan membuat pengontrol permainan baru. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Selanjutnya, membuat scan baru. Simpan scan saat ini dengan memilih file, kemudian save scan as, dan beri nama ball game. Setelah itu, membersihkan script lama. Hapus atau menonaktifkan komponen script ball from heaven yang sebelumnya terpasang di objek game control menggunakan icon gear, lalu pilih remove. Kita tidak akan menggunakan script hujan bola itu. Setelah itu, menambahkan fisika pada wajah. Di panel hierarchy, buka susunan objek player hingga menemukan objek main kamera, lalu pilih objek tersebut. Tambahkan komponen fisik dengan memilih add komponen, kemudian fisik, kemudian box collider. Nah, untuk box collider ini akan membungkus kepala atau kamera karakter. Kemudian menambahkan efek suara. Pilih objek game control, lalu menavigasikan ke add komponen, kemudian ke audio, kemudian ke source. Lalu klik ikon lingkaran kecil di ujung kanan kolom audio clip. Pada audio source tersebut, kotak dialog akan muncul. Pilih klip suara bernama jam. Nah, untuk suara ini akan menjadi indikator saat bola baru dijatuhkan. Nah, kita sudah mengikuti langkah ini, namun untuk Unity-nya berbeda karena di modul ini memakai Unity lama. Jadi kita menambahkan codingan pada script ball game supaya fungsinya sama. Selanjutnya, membuat script utama. Pada game controller,
pilih add komponen, kemudian new script, beri nama bar game, dan buka script tersebut di editor. Nah, untuk kodenya seperti Mono Develop dan Visual Studio. Nah, untuk menyambungkan perfabnya, pertama pilih game controller di RCC. 2. Tarik perfab Bouncy-Ball dari folder project asset ke dalam kolom ball yang kini tersedia di komponen script ball game. Nah, pada tahap kedua yaitu pembuatan area target. Setelah pemain bisa menyentuh bola, kita membutuhkan target di lantai agar permainan memiliki tujuan. Selanjutnya membuat objek target. Buat silinder pipi dengan memilih game object, kemudian 3D object, kemudian silinder dan beri nama target. Setelah itu, pengaturan posisi dan ukurannya. Atur nilai scale menjadi 3,0.1,3 agar berbentuk seperti piringan ceper. Atur posisi menjadi 1,0.2,2.5 agar target berada di tanah tepat di depan pemain. Lalu tarik material berwarna biru yang pernah dibuat sebelumnya di target ini. Kemudian modifikasi collider. Silinder bawaan Unity memiliki kapsul collider yang bentuknya melengkung. Nah, untuk ini tidak cocok bagi target datar. Hapus komponen ini, kemudian remove komponen. Lalu tambahkan pendeteksi tabrakan yang lebih akurat dengan memilih add komponen, kemudian basic, kemudian mesh collider. Pada mesh collider yang baru ditambahkan, centang kontak convex dan kontak striker itu mengubah objek ini menjadi sensor yang bisa dilewati, bukan benda padat yang menghalanginya. Maka untuk selanjutnya menambahkan efek suara. Tambahkan komponen audio dengan add komponen, kemudian audio, kemudian audio source. Klik ikon lingkaran kecil di kolom audio clip dan pilih klip suara bernama LAN. Tetapi kita menambahkan suara klipnya di komponen trigger sound yang akan kita buat. Setelah itu membuat script sensor, tambahkan script separuhnya, yaitu add komponen, kemudian new script, lalu beri nama trigger sound dan buka di editor kodenya. Untuk script ini mengandalkan fungsi event handler on trigger enter. Ketika bola memantul dan masuk ke area silinder target Unity, akan otomatis mendeteksinya dan mengeksekusi perintah audio play, sehingga suara LAN akan terdengar sebagai tanda pemain mencetak poin. Nah, sekarang kita membuat trampolin and brick. Fiturnya, sebuah trampolin berbeda dengan bola karet karena trampolin berfungsi memantulkan benda lain yang menabraknya, bukan memantulkannya dirinya sendiri. Di Unity tidak memiliki fitur bawaan yang melakukan hal ini secara otomatis, sehingga manipulasi script sangat dibutuhkan. Ketika sebuah batu bata jatuh dari udara dan mengenai trampolin, batu bata tersebut akan terlempar ke atas dan pantulannya perlahan melemah akibat tarikan gravitasi. Nah, pada tahap pertama kita membangun lingkungan dan menyiapkan objek. Tahap ini berfokus pada merombak scene sebelumnya untuk membuat objek trampolin dan batu bata. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuat scene baru. Simpan scene saat ini dengan memilih menu file, kemudian kita pilih save scene as dan beri nama brick trampolin. Nah, yang kedua, membersihkan script lama. Hapus komponen script ball game yang terpasang di objek game controller menggunakan ikon gear, lalu pilih remove komponen. Kita tidak akan menggunakan logika permainan headshot di simulasi ini. Yang ketiga,
ketiga, mengubah target menjadi trampolin. Ubah nama target menjadi trampolin. Kemudian menyesuaikan posisi. Atur nilai posisinya menjadi 0, 0.2, dan 0 agar berada tepat di tengah area lantai. Yang kelima, membuat objek batu bata. Buat objek kubus baru dengan memilih game object, kemudian 3D object, kemudian cube, dan ubah namanya menjadi brick. Yang keenam, mengatur ukuran dan posisi batu bata. Atur nilai skalanya menjadi 0.25, 0.5, dan 1 agar bentuknya menyerupai balok batu bata. Atur posisinya menjadi 0, 5, dan 0 agar melayang tinggi tepat di atas trampolin. Kemudian memberi warna. Tarik material berwarna merah ke objek batu bata tersebut. Dan yang terakhir, menambahkan fisika. Berikan komponen fisika pada batu bata dengan memilih add komponen, kemudian fisik, dan rigid body. Nah, pada tahap kedua, menerapkan gaya pantul menggunakan algoritma scripting. Agar batu bata bisa memantul, kita harus memprogram trampolin untuk secara aktif melemparkan batu bata tersebut ke atas saat terjadi tabrakan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat script baru. Pilih objek trampolin di hierarki, lalu buat script baru melalui add komponen, kemudian new script. Nah, yang kedua, penamaan dan modifikasi. Beri nama script tersebut menjadi trampolin, lalu buka di editor kodenya. Nah, penjelasan tentang kodenya: saat sebuah benda fisik seperti batu bata menabrak trampolin, fungsi pendengar kejadian on trigger enter akan dieksekusi. Fungsi ini mengecek apakah benda tersebut memiliki komponen rigid body. Nah, kemudian kita membuat human trampolin. Nah, pada fiturnya, ketika karakter pemain menyentuh trampolin, karakter tersebut akan terlempar ke atas dan pantulannya perlahan melemah karena gravitasi. Untuk mengimplementasikan ini pada avatar pemain, modul mengajak kita mencoba dua pendekatan eksperimen. Nah, untuk pendekatan yang pertama, seperti batu bata atau like a brick. Pendekatan pertama adalah memperlakukan karakter pemain atau player persis seperti bongkahan batu bata di tahap sebelumnya, yaitu dengan memberikannya komponen rigid body dan kapsul collider. Berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkah pertama yaitu simpan scene dengan nama human trampolin. Hapus atau nonaktifkan objek batu bata dari hierarki karena sudah tidak dipakai. Kemudian pilih karakter player dan ubah posisinya menjadi 0, 5, dan 0 agar karakter melayang tepat di atas trampolin. Kemudian kita tambahkan komponen physics. Pilih rigid body, kemudian physics, kapsul collider. Atur ketinggian X kapsul menjadi 2. Nah, yang terakhir, mencegah mual. Pada komponen rigid body, di bawah menu constraints, centang kotak freeze rotation untuk sumbu X, Y, dan Z agar kamera tidak terguling-guling saat memantul, yang bisa membuat pusing di VR. Untuk hasil dan penjelasannya, saat dijalankan, pemain memang memantul-mantul dengan baik. Script trampolin sukses memberikan gaya dorong add force ke tubuh pemain. Namun, karena kita mematikan komponen pergerakan karakter, pemain kehilangan kemampuan untuk berjalan atau bergerak sendiri, locomotion. Pendekatan ini dinilai tidak ideal untuk sebuah game. Oke, melanjutkan penjelasan sebelumnya dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan kedua, yaitu like karakter. Karena pada pendekatan pertama gagal memberikan kontrol berjalan, kita harus kembali menggunakan komponen karakter controller yang pernah dipelajari pada bab ke-6. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, reset karakter, yaitu menghapus atau menonaktifkan objek player yang tadi.
tarik prefab player yang baru dan bersih dari folder project. Atur posisinya di 0, 1, dan minus 4. Yang kedua yaitu menambahkan komponen. Tambahkan P6, kemudian karakter controller ke karakter tersebut. Dan yang ketiga yaitu membuat script pergerakan baru. Buat script baru bernama hit look walk bounce. Karena di sini sering terjadi error, maka kita tidak menggunakan kamera berdasarkan arahan dari modul. Kita tidak perlu memasukkan script hit look walk bounce tersebut pada karakternya, melainkan kita telah memasukkan dan menggantinya dengan script lain yang fungsinya masih sama dengan yang ada di modul, yaitu mouse loop, yang berfungsi untuk kamera bisa melihat ke arah mana saja, dan player movement yang berfungsi agar mengarahkan karakter bisa berjalan dan melompat. Kemudian di sini ada eksperimen tambahan, yaitu agar karakter bisa mendarat di atas pilar. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buat silinder baru. Kita klik game object, kemudian kita ke 3D object, kemudian ke silinder dan beri nama pilar. Yang kedua, atur posisinya di -2, 5, dan 2,2 serta skalanya menjadi 1, 5, dan 1 agar menjulang tinggi. Warnai dengan material merah. Dan yang ketiga, hasil. Saat kamu memantul tinggi di udara menggunakan trampolin, kamu bisa melihat ke arah pilar untuk berjalan di udara dan mencoba mendarat di atas pilar tersebut. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu interlude, environment and things. Pada tahap ini bertujuan membuat scenes menjadi lebih menarik secara visual, agar tidak hanya sekadar ruang kosong. Yang pertama yaitu mulai dengan membuat salinan scenes baru melalui menu File, kemudian Save Scenes As, dan beri nama P6 World. Yang kedua, pilih objek lantai atau ground plane dan perbesar ukurannya dengan mengubah skala atau scale menjadi 5, 1, dan 5. Nah, tahap yang pertama di sini yaitu menambahkan langit atau wispy sky. Langkah ini mengganti langit bawah di Unity yang kaku dengan pemandangan langit berawan agar terlihat lebih realistis. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, impor paket aset wispy sky.package ke dalam proyek. Kedua, buka panel pencahayaan melalui menu utama, yaitu klik window, kemudian rendering, kemudian lighting. Yang ketiga, di dalam panel lighting tersebut, pilih tab environment. Kemudian yang keempat, cari kolom skybox. Lalu klik icon lingkaran kecil di ujung kanannya untuk membuka kotak dialog pemilihan material. Dan yang terakhir yaitu pilih material bernama Wispy Skybox Matte. Material ini akan langsung membungkus lingkungan proyek VR dengan gambar langit. Tahap yang kedua yaitu menambahkan planet bumi atau the planet Earth. Untuk menambah kesan dramatis, sebuah objek bumi berukuran raksasa diletakkan di kejauhan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, import paket aset planet Earth.package. Kemudian di panel project, cari objek prefab bernama Earth 3968 Trace dan letakkan ke dalam scenes. Ketiga, atur posisinya menjadi 100, 0, dan 300 agar berada jauh di latar belakang. Keempat, perbesar ukurannya dengan mengatur skala ke 10, 10, dan 10. Kelima, tarik klip animasi bernama Earth Orbit ke objek bumi tersebut agar buminya dapat berputar secara perlahan. Dan yang terakhir, buka struktur hierarki dari Earth 3968 Trace. Kemudian pilih objek anak atau child object di dalamnya yang memiliki nama serupa.
Lalu atur rotasinya ke 0, 90, dan 340 untuk menyesuaikan kemiringan suhunya. Tahap ketiga yaitu membuat dan mengimport logo yang bernama pack, di mana pada bagian ini mempersonalisasi scenes menggunakan objek 3D yang diintegrasikan melalui Blender ke Unity. Karena di sini kita tidak menggunakan Blender seperti yang sudah diarahkan di modul, maka untuk mengatasi terjadinya error, kita cukup mengganti atau mengkonversi format .blend ke format .fbx saja. Nah, untuk cara mengkonversinya, kita hanya perlu menggunakan konversi online di website Image to STL atau Standard Triangle Language. Kemudian kita masuk ke tahap penyesuaiannya di Unity. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tarik file logo.fbx tadi ke dalam folder project assets atau model di Unity. Kemudian yang kedua, atur pengaturan importnya atau import setting, ubah scale factor menjadi 10. Kemudian mesh compression ke high. Kemudian yang ketiga yaitu letakkan logo tersebut di dalam scenes dan atur sesuai selera. Kita mengatur posisinya di 18, 11, dan 24 dengan rotasi 90, 270, dan 0 serta skalanya 20, 20, dan 20. Dan yang terakhir yaitu buat material baru di Unity bernama Shiny Metallic. Atur nilai metalik menjadi 1 dan softness atau kehalusan menjadi 0,8. Tarik material ini ke huruf-huruf logo agar mengkilap dan memantulkan cahaya layaknya besi sungguhan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan elevator. Nah, tujuannya agar bisa melihat pemandangan dari atas logo. Dan fitur utamanya adalah menyediakan sebuah platform elevator yang bergerak naik dan turun secara otomatis. Nah, pemain dapat berjalan ke atasnya dan menaikinya hingga ke puncak logo 3D yang telah kita buat. Adapun tahapan pembuatannya di Unity yaitu yang pertama adalah membuat objek platform elevator dengan memilih menu game object, 3D object, dan cube. Dan kita beri nama elevator. Nah, kita menyesuaikan posisinya agar sejajar dengan logo, sehingga nantinya karakter bisa menaiki platform ini dan melangkah turun tepat di atas logo. Untuk posisinya adalah kita posisikan di 15, 1.4, dan minus 8,8. Dan untuk scale-nya 4, 01, dan 4. Terus kita agar bisa berwarna, tarik warna material yang telah kita buat, yaitu berwarna biru muda. Tambahkan script baru dengan memilih add komponen, new script, dan kita beri nama elevat. Setelah itu kita masukkan ke dalam elevatornya. Baik, setelah memasukkan script ke dalam elevator tersebut, maka secara otomatis elevatornya akan naik dan turun. Nah, kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap jumping. Nah, pada tahap ini konsep utamanya adalah mengimplementasi trampolin di tahap sebelumnya. Tidak mengharuskan pemain dapat meloncat secara fisik untuk memicu pantulan. Namun, fitur melompat adalah mekanika yang menyenangkan dalam sebuah game. Daripada menggunakan tombol spasi di keyboard atau tombol pada controller, kita akan menerapkan gestur lompatan sederhana langsung dari headset VR. Nah, fitur ini berfungsi ketika pemain melompati di dunia nyata, karakter di dalam VR akan ikut melompat. Untuk mengimplementasikan gestur ini, sistem akan mencari adanya lonjakan perubahan yang sangat cepat pada posisi sumbu Y dari headset. Nah, konsep ini sangat mirip dengan
gestur anggukan kepala yang dibahas pada chapter sebelumnya. Adapun tahapan implementasinya di Unity yaitu yang pertama adalah memilih objek karakter pemain yaitu player di dalam panel hierarki. Nah, di inspektor tersebut kita menambahkan script baru dengan menekan menu Add Component, New Script, dan kita beri nama Jump Gesture. Nah, di sini kita harus memasukkan codingan untuk melancarkan skripnya. Nah, baik, kita sekarang sudah menyelesaikan semua langkah-langkahnya di dalam chapter 7. Nah, coba kita play gamenya. Nanti kita bagaimana hasilnya. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita sudah menambahkan lagu juga untuk di gamenya. Nah, di sini untuk mengarahkannya kita cukup menggunakan touchpad ini atau mouse tidak ada. Nah, untuk menggerakkan karakternya kita menggunakan AWSD karena kita tidak mempunyai banyak. Nah, kita coba yang pertama adalah di trampolin tersebut. Apakah kita bisa memantul? Oh, ternyata bisa. Nah, untuk memantul ini kita bisa mengubah pengaturannya di trampolinnya supaya mengatur ketinggian trampolin tersebut. Nah, di sini ada tantangannya yaitu untuk menghingga menara ini. Kita coba. Oke, kita gagal. Kita coba. Nah, di chapter 7 ini kita disuruh untuk parkour untuk menguji graviti dan fisikanya. Nah, ini untuk elevatornya kita sudah bisa otomatis secara naik dan turun. Sekarang tantangannya kita harus bisa melewati di atas nama-nama ini. Nah, sebelumnya kita sudah berputar ya. Oke, baik, kita coba memainkannya. Nah, space untuk melompat. Kita harus menaiki untuk elevatornya. Nah, setelah menaiki kita harus ada di atasnya. Nah, sekarang kita sudah berada di atas nama tersebut. Nah, tantangannya kita harus bisa melewati semua spek ini, nama ini per huruf sampai ke ujung. Nah, kita coba ya. Maju, lompat, lompat. Nah, lompat. Kita mainkan lompat sambil maju supaya agak jauh untuk lompatannya. Aduh, kita gagal. Nah, kita coba sekali lagi. Kita naik ke lift dulu, elevator ini. Oke, lompat. Nah, di sini kita sudah berada di atas elevatornya. Nah, naik lagi. Oke. Nah, kita lanjut sampai ke lompat, lompat. Ini adalah kamera first person ya. Jadi dari mata kita bisa melihat. Lompat. Nah, lompat. Nah, kita berhasil langsungnya. Ini kita bisa melihat bumi, bulan sedang berputar. Oke, sekian penjelasannya untuk game tersebut. Oke, cukup sekian video presentasi dari pemaparan langkah demi langkah atau tahapan demi tahapan dalam pembuatan game pada chapter ke-7.
Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kurangnya pemahaman kami dalam menjelaskan langkah demi langkah atau tahapan demi tahapan dalam pembuatan game pada chapter ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.